Salam Indonesia, salam Nusantara dari Sabang sampai Merauke, dari mana sampai Pulau Rote. Mantalah iman kita, mantalah kasih kita, mantalah pengharapan kita. Tentunya dalam diskusi menjadi Tuhan dan bersama kita. Karena Nabi sudah berkata, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Dia ada seorang sampai kepada Allah kalau tidak melalui aku. Jadi untuk sampai kepada Allah hanya melalui Yesus. Dan itu firman Allah. Dan Petrus mengatakan keselamatan tidak ada dalam siapapun juga selain dalam Dia Yesus Kristus. Karena di bawah perorangan tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita diselamatkan. Haleluya. Dalam Kisah 4 ayat 12. Dan Yohanes 3:6, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia mengaruniakan anaknya yang tunggal supaya setiap orang percaya kepada tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Saya, saudara, dan kita semua yang percaya memperoleh hidup yang kekal. Dan kalau engkau percaya, engkau dan si istri rumahmu akan diselamatkan sebagaimana firman Allah di salah 16 ayat yang ke-31. Dengan hati percaya, engkau dibenarkan, dengan mulut mengaku, engkau diselamatkan, dan orang yang percaya tidak akan dipermalukan. Roma 10 ayat 7. Dengan keselamatan baik Tuhan menyambut kita batal. Dan yang mau saya katakan kepada kita adalah bahwa Tuhan itu selalu baik. Dan semoga di sore hari ini apapun yang sedang kita lakukan, kiranya terus Tuhan memberkati kita, iman kita, rohani kita, jasmani kita diberkati oleh Tuhan. Sebelumnya saya berdoa. Bapa di surga, kiranya pada mereka diberkati oleh Tuhan. Sampai sore hari ini Kau terus memelihara dan terus akan Kau pelihara dan nyatakan kasih dan kuasa-Mu, berkat-Mu dalam jasmani kami, rohani kami. Di dalam nama Yesus, kami bersyukur sehingga terjadi keseimbangan antara jasmani dan rohani. Sehingga hati kami dengan ucapan syukur kepada dalam nama Yesus. Amin. Saya akan membacakan kembali Lukas 9 ayat 22 sampai dengan 26. Dan Yesus berkata, anak manusia harus menanggung banyak penderitaan dan ditolak oleh tua-tua, imam-imam kepala dan ahli-ahli Taurat, lalu dibunuh dan dibangkitkan pada hari ketiga. Katanya kepada mereka, semua atau setiap orang yang mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya setiap hari dan mengikut aku. Karena barang siapa mau menyelamatkan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Tapi barang siapa kehilangan nyawanya karena aku, ia akan menyelamatkan. Apa gunanya seorang memperoleh seluruh dunia, tapi ia membinasakan atau merugikan dirinya sendiri? Sebab barang siapa malu karena aku, dan karena perkataan anak manusia juga akan malu karena itu, karena orang itu. Apabila datang dalam kemuliaannya, di dalam anak manusia juga akan malu karena orang itu, apabila ia datang dalam kemuliaannya dan dalam kemuliaan Bapa dan malaikat-malaikat kudus. Puji nama Tuhan. Satu lagi ayat 7. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya di antara orang yang hadir di sini ada yang tidak akan mati sebelum mereka melihat kerajaan Allah. Haleluya. Nah, jadi tadi pagi saya sudah mengatakan harga pelayanan atau Tuhan sudah menentukan syarat-syarat pelayanan yang tidak bisa diganggu-gugat. Kalau syarat-syarat pelayanan mungkin yang lain, seperti kau percaya dan sudah, it's okay. Tetapi dalam pelayanan iman kepada Kristus itu bukan sesuatu yang mudah. Dan itu sebabnya ada banyak orang dianiaya, mereka masih bisa bernyanyi, mereka bisa memuliakan Tuhan, diganggu, mereka bisa masih membalas yang jahat dengan yang baik dan lain sebagainya. Dan yang keempat saya mau katakan ialah bahwa yang pertama, tadi pagi saya katakan ia harus siap seperti Yesus atau mengikuti terang Yesus atau bahasa kerennya, ia harus rela menderita. Ia harus menyangkal dirinya, dan kedua ia harus memikul salibnya, dan ketiga dia harus mengikuti Yesus. Yang ketiga, ia harus memikul salib, dan kemudian ia harus mengikut Yesus. Jadi dalam hidup ini,
sebagai orang yang percaya kita akan melihat yang keempat, ia harus rela mengorbankan nyawanya. Wah, ini tidak benar ini. Tapi iya itu kata Yesus. Makanya murid-muridnya yang pada zaman gereja mula-mula sampai pada akhirnya kita menerima Injil ini, itu karena mereka rela membayar dengan nyawanya. Dan itu harga yang tidak bisa dipungkiri. Bukan berarti sebuah pelayan Tuhan harus mati disalib, harus mati dibunuh, harus mati, tidak. Karena Tuhan mengetahui batas kemampuan iman setiap orang, batas setiap kehidupan seseorang. Tetapi yang jelas prinsipnya harus rela mengorbankan nyawanya kalau Tuhan izinkan itu terjadi bagi. Tidak semua orang akan mati. Tidak semua orang harus mati terbunuh. Tidak semua orang. Tapi yang mau saya katakan prinsipnya adalah kalau Tuhan menginginkan engkau seperti itu, jangan engkau lari. Ketika kerusuhan, saya ada di tengah-tengah masyarakat. Saya tidak pergi dari tempat saya, dan mereka menarik saya, dan menarik keluar, dan kemudian setelah di tengah jalan, itu pedang ditaruh. Nah, masih jaya-jayanya Pam Swakarsa pada waktu itu. Dan itu sangat mengerikan. Tetapi saya mengatakan bahwa nyawa saya itu bukan ada di tangan dia. Lalu yang tidak ada sebelah sana mengatakan tidak ada soal bunuh-membunuh. Lalu Bu Haji juga mengatakan jangan sampai begitu. Dan akhirnya mereka mengeluarkan seluruh barang-barang, apa yang bisa dijarah, apa yang bisa dibakar. Buku-buku saya yang koleksi buku yang begitu luar biasa, akhirnya harus rela dibakar. Dan itu bagi saya harta saya yang paling mahal ya. Makanya ketika seorang yang membakar itu adalah yang menuruni diri adalah orang yang pernah tinggal di rumah saya, makan, minum. Saya tidak minum susu, tapi Dinko itu setiap kali dia minum. Dan saya katakan kepadanya pada waktu itu, kenapa kamu berlaku begitu? Ya soalnya kita tak hukum. Ya, tapi pada akhirnya saya katakan ya sudah, kamu salah memilih jalan. Nah, yang mau saya katakan adalah bahwa kita harus mengikut ya apa yang Tuhan mau. Lalu yang kemudian adalah dia harus rela mengorbankan nyawa. Dia harus mengikuti Yesus. Artinya begini. Pertama itu ya mengikut Yesus itu kemana Yesus, apa yang dilakukan oleh Yesus. Kita harus, kalau Yesus kalau saya singgung tadi sedikit, kalau kita harus kehilangan nyawa kita harus kehilangan nyawa kita. Tetapi intinya bahwa kita mengikut apa yang Tuhan mau. Yang kalau ini kita harus rela mengorbankan nyawa, ini tidak mudah. Kenapa saya katakan tidak mudah? Karena kita harus melakukan apa yang harusnya kita lakukan. Kita harus lakukan apa yang tidak kita sukai. Ya, jadi kita harus rela membayar itu. Dan kemudian yang kita harus lakukan, karena itu adalah catatan harga yang harus dibayar. Yang terakhir adalah yang ke-6, kita sebenarnya dengan semua peristiwa yang kita alami dalam kehidupan ini, ada pahala yang menanti kita, ada upah yang menanti kita, surga yang mulia di hadapan kita. Ingat, sekali lagi saya katakan, tidak semua orang muridnya, hamba-hambanya harus mati di kayu salib. Tidak semua orang-orang akan mengalami penganiayaan.
Tetapi kalau hal-hal yang dikatakan syarat mutlak itu harus terjadi bagi dirimu, relakan dirimu menjadi alat yang menyenangkan hati Tuhan. Karena darah orang kudus itu menjadi benih bagi Tuhan. Orang dunia mungkin tidak tahu, orang-orang di luar sana mungkin tidak tahu, tapi kalau engkau melakukan, engkau mengerti, maka darahmu yang kudus menjadi benih bagi Tuhan untuk bertumbuh dan berkembang. Di tanah Batak, karena ada banyak orang-orang yang mati oleh karena Injil itu. Dan kemudian tanah Batak tidak terhitung banyaknya gereja di tanah Batak. Itu karena ada orang-orang yang rela mati demi nama Yesus. Dan kita bukan berarti kita mengatakan kita harus mati lalu mematikan diri kita. Tidak, tetapi kalau kita melakukan itu, kalau kita Tuhan izinkan itu, tidaklah pahala kita besar di surga. Kita akan mendapatkan Dia, mendapatkan kerajaannya, mahkota yang Tuhan berikan kepada kita. Semoga kita rela membayar harga pelayanan ini dalam kehidupan kita, walaupun mungkin itu berat. Tapi saya mau katakan, kita tidak akan pernah bisa melakukan ini tanpa Yesus, tanpa Roh Kudus, tanpa Bapa, tanpa Anak dalam kehidupan kita. Dan itulah sebab saya katakan, pastikan engkau sudah menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, sehingga engkau ketika Tuhan harus memanggil engkau menjadi hamba-Nya, karena tidak semua orang terpanggil menjadi hamba Tuhan. Hidup menurut iman, bekerja menurut panggilan. Kalau engkau dipanggil sebagai pemimpin, lakukanlah. Sebagai gembala, lakukanlah. Sebagai guru, lakukanlah. Dan lain sebagainya. Yang mau saya katakan adalah pahala itu tidak akan pernah hilang dari orang-orang yang membayar harga, siap membayar harga bagi kemuliaan Tuhan. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa di surga, kiranya Tuhan menolong kami untuk melakukan yang terbaik dalam kehidupan ini, dalam nama Yesus. Dan kalau ada yang sakit, arahkan tangan kepada Tuhan, kita akan berdoa. Tuhan lihat tangan-tangan yang diarahkan kepadamu, salah satu penyakit yang mereka kita keluar dan oleh virus untuk semua kuasa yang tersebut. Dan kami juga berdoa kepada mereka yang hidup dalam penderitaan, dalam kesusahan. Tuhan menolong mereka. Arahkan tanganmu dan kita berdoa. Dalam nama Tuhan Yesus, lihat tangan-tangan yang diarahkan kepadamu. Nah, kami angkat tangan kepadamu Tuhan, agar Engkau turun tangan menyelesaikan masalah setiap mereka di dalam nama Yesus. Dan pertolongan Tuhan datang kepada mereka, sehingga kemudian diberikan kepada Bapa oleh karena pertolongan yang Kau berikan. Dalam nama Yesus kami bersyukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Selamat malam. Kalau kita mau tidur jangan lupa untuk berdoa. Saya akan terus mengingatkan kita, mengimbau kita untuk setia membaca firman Allah, mencintai firman Allah. Karena bukan tanpa alasan saya mengatakan, berulang-ulang saya harus katakan, iman tinggal dari pendengaran firman Allah. Kalau engkau tinggal dalam Kristus dan firman Allah tinggal dalam engkau, mintalah apa saja yang engkau akan minta, maka dan kepadamu. Ini ayat menjadi sesuatu yang sangat kuat di dalam hati saya, yang akan terus saya kumandangkan sebagaimana ayat-ayat yang di depan. Dan terpujilah Tuhan. Mari saya mau katakan, jangan lupa untuk memperkatakan satu dua ayat tambah, satu dua ayat dalam diri kita, sehingga dia semakin bertumbuh, kita semakin tangguh di dalam Tuhan. Jika Tuhan memanggil kita, kita punya pegangan, yaitu firman. Terpujilah. Mantap, mantap, mantap.